dengan jamaah sedikit singkat itikaf silaturahim. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan sejak kecil sampai sekarang dijadikan Allah sebagai amal soleh, dijadikan masalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang mengenai bulan Sya'ban. Kita akan menikmati beberapa hadis dan juga penjelasan dari tabi'in para ulama tentang arti bulan Sya'ban, apa arti nisfu Sya'ban dan keutamaannya. Kita bacakan dulu nasnya, teksnya hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-1246, hadis 1247 dan 1248. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala berkata beliau, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Sholati ba'da Ramadan, sesungguhnya seutama-utamanya puasa setelah Ramadan, Syahrul Muharram, itu bulan Allah, itu bulan Muharram. Wabdul Sholati, seutama-utamanya sholat ba'da fardhu, setelah sholat fardu, sholatul lail, itu sholat malam, itu sholat tahajud. Rawah Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua yaitu yang ke-1247, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qala berkata beliau, lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa, min syahrin, pada satu bulan, aksar min Sya'ban, dari puasa bulan Sya'ban. Artinya Rasul tak sebanyak puasa pada bulan Sya'ban. Pada bulan-bulan yang lainnya Rasul biasa saja puasa. Jadi Rasul belum pernah puasa selama pada bulan Sya'ban, sebanyak pada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullaha, maka sesungguhnya Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya selama bulan Sya'ban itu. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kana yasumu Sya'ban illa qalilan, Rasul tidak berpuasa bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit. Ini menunjukkan oleh hadis al-hadis fadhil Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban. Dari kita Mesir, lewat fatwa Mesir, beliau mereka para ulama yang di dalamnya mengeluarkan satu nasihat untuk kita bagaimana menyikapi tentang hadis-hadis yang berseliweran di media sosial tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Sebab ada sekelompok orang mengatakan bahwa hadis-hadis itu lemah, tak boleh dipakai, palsu, apalagi. Darul Ifta Mesir, Dewan Fatwa Mesir, yang terdiri dari para pakar ulama yang pakar di bidang Al-Quran, hadis, usul fikih, dalam akidah dan funun, bidang-bidang Islam yang lainnya. Mereka berpendapat wala yusiru fi subuti fadli hadis lailah ma yusaru laha min al-i'ati mutasyaddiqin qa'ilina bi anna bid'ah, dan tidak usah memberikan satu pengaruh untuk kita di dalam menetapkan keutamaan malam ini, itulah yaitu nisfu Sya'ban, 15 bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Walisar haulaha min hati, pendapat-pendapat orang-orang yang di sekitar kita yang memberikan statement pernyataan pengakuan yang mutasyaddiqin, yang berlebihan, ekstrim, al-qa'i, yang berpendapat di anna bid'ah, sesungguhnya ini adalah bid'ah. Wala yajuzu al-iltifat ila al-arba'in wal qasidah, dan tidak boleh kita berpaling dari pendapat ulama terdahulu dari sahabat, tabi'in sampai sekarang yang biasa mengamalkannya, baik muslim di Mekah, Madinah ataupun di Syam, yaitu Palestina, Yordania dan Syria dan sekitarnya itu sebetulnya. Tidak usah kita berpaling ke pendapat mereka yang rusak. Faina makudan, pendapat itu adalah salah, tertolak bil hadis di al-ma'surah, dengan hadis-hadis yang ma'surah yang sudah dikenal dan diamalkan oleh muslim-muslimah. Wa qala alimati ummati, dan pendapat para ulama pemimpin umat, dan juga adalah pekerjaan itu al-mustaqir as-sabit, sudah dilaksanakan
diamalkan oleh para ulama. Dan dari Darul Ifta Mesir pun berpendapat bahwa hadis tersebut itu saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Sekali lagi saya katakan, sekelompok muslimin, sekelompok ulama yang menamakan dirinya salafi, mereka tak menerima hadis dhaif apapun bentuknya. Mereka mengatakan hadis dhaif itu ya nggak bisa dipakai meskipun untuk pekerjaan sunnah. Padahal Imam yang 4 mayoritas ulama menjelaskan bahwa boleh menggunakan pekerjaan sunnah dengan hadis dhaif. Bukan palsu, kalau palsu itu sebetulnya bukan hadis. Sehingga mereka berpendapat ini boleh mengamalkan hadis-hadis lemah. Sampai Imam Nawawi dalam tafsir dalam kitab Al-Azkarnya itu, apalagi Imam Ghazali, bahkan 4 imam yang mazhab dan ulama mengatakan boleh. Karena sekali lagi tidak ada titik temu dengan salafi tentang penggunaan hadis ini. Yang kedua, para ahli hadis itu, waktu itu beda pendapat dalam menilai satu kualitas hadis. Ada yang keluar rawi hadis itu seperti Imam Bukhari itu sangat ketat dalam menetapkan satu kualitas hadis. Berbeda dengan Imam At-Tirmidzi di sana agak lemah dalam menetapkan kualitas hadis. Para ulama bersepakat bahwa yang pertama menetapkan adalah hadis hasan adalah Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Jadi itu sudah jelas. Sekali lagi, apabila di internet, coba bapak klik di internet mensos sedikit lemah, hadis lemah, dhaif, palsu, tidak boleh dipakai, itu jangan perhatikan pada hadis ulama tersebut. Sebab itu sudah keluar dari konsensus ulama, ijma ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita boleh menggunakan hadis lemah, tapi bukan hadis palsu. Dasarnya hadis palsu itu bukan hadis. Jemaah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ada 10 hadis yang berkenaan lebih berkenaan dengan utama bulan Sya'ban ini. Masing-masing sangat menguatkan tentang kualitas hadis tersebut. Yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita nikmati adalah 2 hadis. Hadis yang kedua adalah Rasul banyak berpuasa pada bulan Sya'ban karena keutamaan bulan Sya'ban tersebut. Ini ada satu dialog antara Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dengan Rasulullah. Beliau berkata, Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur." Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat tuanku berpuasa 1 bulan dari bulan-bulan yang lain, tidak sebanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Apa rahasianya? Apa hikmahnya Rasul? Rasul menjawab, "Dzalika syahrun." Itu bulan Sya'ban itu 1 bulan yang nasu banyak manusia melupakan anhu bulan Sya'ban itu, yaitu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu bulan Rajab yang kemarin kita nikmati bulan itu masuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu, di mana diharamkannya pembunuhan, peperangan diharamkan dalam bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan itu disunahkan banyak berpuasa. Tapi Rasulullah puasa pada 4 bulan itu tidak sebanyak pada bulan Sya'ban ini. Sya'ban ini adalah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang akan kita jelaskan insyaallah. Muhammadiyah sudah menetapkan tahun 2025 ini puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Sebab 28 Februari itu 29 Sya'ban kemungkinan, dan menurut penanggalan kalender Departemen Agama itu tercantum memang 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Tengok saja Pak ya. Kita ikut pada pendapat para ulama yang berbuku di Kemenang, berbuku dalam Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan, lebih dipertanggungjawabkan di akhirat. Adapun kalau Bapak Ibu yang Allah ikut kiainya, ustadznya asal valid bisa dipertanggungjawabkan, misalkan ikut ulama yang berkumpul di Muhammadiyah atau Persis misalnya, itu silakan. Asal jangan diikuti pendapat pribadi seorang ustadz kiai karena khawatir ada menghilangkan kesalahan di dalamnya. Jadi bulan Sya'ban itu adalah di mana manusia melupakannya. Bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa syahrul, bulan itu ada terfil amal, diangkatnya pada bulan itu, pada nisfu Sya'ban itu amal-amalan manusia dan jin ila rabbil alamin, dipertunjukkan, diperlihatkan kepada Allah yang menguasai semua alam. Wa hibu ayyurma
ketika diangkat amalan dilihatkan kepada Allah, wa ana shaimun, aku lagi berpuasa. Jadi silahkan para bapak ibu yang dirahmati Allah berpuasa pada bulan Sya'ban, terutama untuk anak istri kita, anak perempuan kita yang punya utang puasa Ramadan cepat dibayar pada bulan Sya'ban. Sebab nanti kalau sudah terlewat pada bulan Ramadan tahun ini, Ramadan kemarin belum dibayar lunas, maka kena penalti, kena denda. Apa dendanya? Dam besar pada kafarat. Kafarat artinya harus ditebus kesalahannya, tetap dibayar berapa hari. Kalau Ramadan belum dibayar, plus harus membayar fidyah 1 hari 1 pun atau 3/4 kita. Kalau terlewat lagi ke kemudian berarti 2 tahun, jadi mudnya berlipat 2 kali. 1 hari puasa di qadha, sebanyak puasa itu berarti 1 hari berarti 2 mud, sebab 2 tahun yang melangkahinya. 3/4 liter kali 2. Kalau 3 tahun berarti 3 mud per harinya. Kalau 5 tahun 5 mud per harinya. Kalau tak mampu membayar berarti tak usah bayar. Sebab itu termasuk kepada kategori orang yang makin sangat membutuhkannya. Jamaah yang kata Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaannya? Sampai dulu Imam Mutaqaddimun, ulama-ulama salaf para sahabat mengamalkannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik di Mekah, Madinah atau Syria, bahkan di Indonesia. Ini baru-baru saja terkenal di kita tentang pengharaman pembinaan tentang amalan di Sya'ban ini. Silakan Bapak Ibu berpuasa. Boleh sehari, 2 hari, 3 hari, itu terpisah-pisah. Niatnya nawaitu shauma qadim syahrul Sya'ban sunatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa esok hari bulan Sya'ban sunat karena Allah. Nah, An Amil Mu'minin An Abi Thalib, dari Amil Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Digaris bawahi Pak Ibu, tak boleh sebagian ulama mengatakan karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat bahwa kalimat karramallahu, semoga Allah memuliakan wajhah muka Ali radhiyallahu anhu, itu pendapat orang Syiah untuk mendiskreditkan, memarjinalkan, menjatuhkan, meledek Sayyidina Imam Ali. Sebab yang dimuliakan Allah mukanya itu hanya Imam Ali, sedangkan yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman itu adalah sahabat-sahabat min ahli neraka. Kenapa mereka mengatakan Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakannya? Karena Ali belum pernah bersujud kepada berhala. Sedangkan yang lainnya itu sebelum Islam bersujud menyembah berhala. Karena Syiah memuliakan, bahkan mengagungkan. Syiah yang paling jahat adalah yang paling mengatakan Ali ada setingkat dengan Nabi, bahkan lebih tinggi dari Nabi, setingkat dengan Quran. Itu Syiah yang Rafidhah, yang tolak. Kelompok tersebut masih ada sampai sekarang. Termasuk kemarin apa dinanya kelompok kedua Syiah Persir, apalagi Imam Syiah sampai sekarang sebetulnya di belakang nggak akan bisa akur dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya di kita tidak usah mengatakan ulama Sunni, sebetulnya ulama saja cukup. Tapi kita tidak mengakui kesyiahan mereka. Di Indonesia pun kalaupun ada Syiah, beberapa kelompok misalkan yang ada sebagian di Bogor, sebagian di Madura misalkan, itu silakan saja sesuai kepercayaan mereka, asal jangan menghajar, menghantam, menyerang umat muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Dari Ali, Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Imam Nawawi mengatakan radhiyallahu anhu tidak karramallahu wajhah, dan sebagian ulama melarang mengatakan karramallahu wajhah. Sebab bertujuan Syiah untuk mendiskreditkan, menjatuhkan sahabat Sayyidina Imam Ali. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban," apabila malam pertengahan bulan Sya'ban, di tanggal 15 bulan Sya'ban, faqumu, Rasul bersabda, maka berdirilah, ramaikanlah lailatul malamnya dengan berbagai macam ibadah. Para ulama sejak dahulu sampai sekarang, mutaqaddimun mutaakhirun, baik ulama dari Syam ataupun dari Madinah dan juga Mekah, itu beda pendapat. Boleh nggak melakukan ibadah itu berjamaah di masjid? Sebagian besar mengatakan boleh. Baik Pak, silakan baca Yasin, Al-Waqiah, zikir, mengadakan santunan, silakan. Sebab itu hukumnya sunnah.
Ini termasuk dalam kategori faqumu ilaiha, ramaikanlah malam itu dengan berbagai macam ibadah. Silakan, tak dibatasi seperti zikir Bapak Ibu. Silakan zikir sebanyak-banyaknya, nggak dibatasi. Mau pakai musabahah, mau tasbih silakan. Nah, itu mau pakai jari silakan, sendirian silakan, berjamaah silakan. Kalau berjamaah suaranya keras boleh, asal jangan mengganggu orang lain ataupun berlebihan ataupun riya ingin puji orang karena kompakan zikirnya. Beberapa kali saya ikut sholat Pak, berjamaah di jalan, makanya sekarang saja saya bilang ke istri kalau nggak terpaksa, misalkan saya mau ke Jodoh misalnya, ke Nagoya Kota Center, kalau nggak terpaksa nggak nyaman sholat di luar rumah itu, di masjid di rumah itu nggak nyaman. Sebab beberapa kali pertama imamnya nggak benar bacaannya. Saya mau ke depan dianggapnya nggak sopan terhadap orang masyarakat sana, tapi beberapa kali salah bacaannya meskipun sudah sepuh. Anak imam masjid itu lebih 70 tahunan, saya suruh 10 tahun saja. Ternyata bacaan Fatihahnya itu, kayaknya saya mau memisahkan diri, batalkan saja keluar. Atau terkadang saya misahkan diri, nggak batalkan sholat itu sendiri. Kalau begitu kan nggak sah. Itu kan. Yang kedua ada yang zikir keras sekali Pak. Imam sudah selesai, mereka zikir dengan makmum, saya datang belakangan ikut makmum pada masbuk. Zikirnya kencang Pak, sampai bacaan imam yang saya ikuti itu nggak terdengar, itu hukumnya haram. Ini yang menjadi masalah di masyarakat kita. Sampai terus terang saja, saya termasuk orang yang nggak suka segala sesuatu kegiatan masjid harus speaker. Termasuk zikir di masjid, tak usah speaker itu tujuannya adalah untuk memberitahukan tentang waktu sholat dan waktu didirikannya sholat. Kalau punya ada pengajian itu minta dulu polling pendapat masyarakat, mengganggu enggak? Kalau mengganggu jangan dikeluarkan suaranya. Dan ada beberapa masjid ketika saya mengisi di sana masyarakat senang. Makasih Pak Ustaz sudah ngisi acara di sini. Pak, saya nggak kelihatan Bapak, kelihatan ibunya, saya di rumah saja Pak Ustaz, sambil ngopi, ngeteh, sambil makan sengkok. Gitu. Saya bilang enak kali Bapak Ibu di rumah makan apa? Sengkok, makan ubi rebus dengan ngopi. Di masjid saya nggak dapat apa-apa, air putih pun tak ada. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jadi panitia pengurus masjid, minimal air ya, jadi lagi puasa itu dapat air. Tapi jauhnya ya minuman yang bagus, misalkan segar, cap ketiga seperti itu. Kita teruskan. Wakum ma'ilah wasumu nahara, berpuasalah pada siang harinya. Fa'inallah, maksudnya Allah yang zilu fiha, rahmat Allah turun pada malam nisbu Sya'ban itu, liburu bisyamsi sejak dari terbenam matahari, ila sama itunya di sejak mulai maghrib, ila sama itunya rahmat Allah turun ke langit dunia. Fayaqulu, maka berkata man mustaghfirin, siapakah yang sedang mohon ampun li kepadaku, firman Allah, fa'aghfir lahu, maka aku pasti akan mengampuninya. Siapa yang sedang mohon ampun kepadaku mulai maghrib sampai sebelum subuh, siapa yang mohon ampun kepadaku yaitu pada malam nisfu Sya'ban, fa'aghfir lahu, pasti aku akan mengampuninya. Alam mustarziqun warzuqa, siapa yang ingin meminta rezeki, yang sedang meminta rezeki kepadaku, baik rezeki materi itu Pak ya, rezeki naik jabatan, rezeki anaknya ingin menikah, semoga usia 27 tahun anak perempuan belum menikah, atau dia sendiri belum menikah, kalau nikah belum punya anak, kalau punya anak ingin anaknya kan dinambah lagi, ingin anaknya masuk perguruan tinggi, anaknya ingin PNS, silakan berdoa Pak. Sebab janji Allah Rasulullah, pasti aku akan memberikan rezeki. Allah mentalan ma'afiyah. Siapa yang sedang diuji terkena musibah malapetaka, ma'afiyah, aku akan menghilangkannya. Yang sakit Allah beri, aku akan berikan kesehatan. Yang terima musibah, aku akan hilangkan musibah tersebut. Allah kaza. Yang ingin ini, ingin itu silakan ungkapkan. Hatta yatlul fajr, sampai terbit fajar, sampai terbit fajar di waktu subuh. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunani wal lahu. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah wal Faqih fi Akhbari Makkah
dan fakih dari Ahmad. Banyak kali Pak yang menerangkan tentang hadis itu. Saya catat minimal itu ada 10 hadis yang berkenaan dengan ini dengan berbagai macam sanadnya yang meriwayatkannya. Dari Ummul Mukminin dan Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah semoga Allah meridainya, qalat berkata beliau kepada Rasulullah bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi, Allah yang zilatan nisfi min Sya'ban, rahmat Allah turun pada malam nisfi Sya'ban, dia samitinya dalam intinya banyak biru maka mengampuni Allah oleh aksara min ada di syari wa min kalbin, lebih banyak dari jumlah bulu pada kambing Bani Kalb." Ininya dalam ungkapan tentang keutamaan bulan Sya'ban pas pertengahannya. Dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda. Ini pendapat ini yang diambil oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, yang diambil oleh Imam Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang diambil oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa perkataan dari Rasulullah? Sami itu Sayyidah Aisyah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allahu khairu fi arba'il layalin." Allah membuka pintu kebaikan pada 4 malam. Pertama, Lailatul Adha, yaitu malam Idul Adha. Wal Fitri, dan kedua malam Idul Fitri. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam bulan pertengahan bulan Sya'ban. Yang terakhir, wa lailatul Arafah ila azan, dan pada malam Arafah sampai dikumandangkannya azan. Rawat Darul Qutni dari Darul Qutni. Ini banyak sekali hadisnya, sehingga para ulama mengatakan hal seperti itu disunahkannya. Ini pendapat para sahabat tentang malam Sya'ban. Wa Amirul Mukminin an Ali bin Abi Thalib, dari Mukminin Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya. Yu'jibuni an yufarriqa ar-rajul nafsahu fi arba'il layali. Membuat diriku kagum seseorang yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk meramaikan pada 4 malam ini, memperhatikan dan menikmati malam itu dengan berbagai macam amal soleh. 4 malam apa? Pertama, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, Lailatul Adha dan malam Idul Adha, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam Nisfi Sya'ban, wa awwali Lailatul Rajab, dan awal bulan Rajab. Kama awradahu al-Hafidz Ibnu Jauzi fi tafsirah, seperti hanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi. Jadi perkataan Imam Ali itu sama dengan perkataan Abdullah bin Umar Ibnu Umar. Apa perkataannya? Beliau berkata, "Khamsu layalin la yuraddu bihi du'a." Ada 5 malam yang tidak akan ditolak apabila berdoa pada malam ini. Pertama, Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Bahkan dalam hadisnya bersabda, ada satu waktu pada hari Jumat Allah kabulkan doa pasti. Kalau belum ada pendapat Pak. Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan malam Jumat. Pendapat yang lain, waktu dikabulkan doa itu ada 2 khutbah imam. Ketika imam duduk ada 2 khutbah, berdoalah. Sebab itu tempat di waktu dikabulkannya doa. Berapa lama imam duduk ada 2 khutbah? Biqadri tilawati surat Al-Ikhlas, selama membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, dan sampai akhir surat. Itu sunnah berdoa. Yang kedua adalah bukan cuma itu. Yang mustajab itu antara setelah asar sampai waktu maghrib. Seperti dikabulkan doa Nabi Adam alaihissalam bersama dengan ibu Hawa, itu berdoa asar sampai sebelum maghrib. Silakan Pak. Bagusnya membaca surah Al-Waqiah 14 kali. Itu juga istilah pertama, silakan itu bebas. Orang yang rajin membaca surat Al-Waqiah 14 kali setelah asar, khususnya setelah asar pada hari Jumat, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah berikan rezeki berkah melimpah. Kalau utang berapa banyak pun Allah akan berikan kemudahan dari utang. Modal Allah kasih modal untuk anak sekolah, untuk cuci rumah, untuk umroh dan haji. Dan terpenting adalah niat untuk beribadah kepada Allah. Silakan amalkan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang kaifiah cara beribadah pada hari-hari tertentu.
Selanjutnya adalah wawal lailatul Rajab. Yang kedua adalah malam bulan Rajab. Awal malam bulan Rajab, salah satu atau dua. Yang ketiga lailatul nisfi Sya'ban. Yang ketiga adalah malam nisfi Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat dan lima walaitai al-idaini, dua malam Idul Adha dan Idul Fitri. Akhrajahu Abdul Razzaq, yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Begitupun dari para tabi'in, karena waktunya sangat singkat, saya tidak mengatakan. Berkata Umar bin Abdul Aziz, Khalid bin Bintan, seperti Al bin Yasar dan lain sebagainya, itu mengatakan berpendapat kita disunahkan untuk memakmurkan, meramaikan al-Nisfu Sya'ban dan malam-malam yang sudah disebutkan oleh sahabat dan tabi'in. Sekali lagi, mari ramaikan bulan Sya'ban ini dengan beribadah kepada Allah, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita tak kaget lagi untuk berpuasa. Ketika bulan Ramadan tak kaget lagi ketika untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti sedekah, tilawatul Quran, kalau ini. Silakan Bapak Ibu menyebarkan tentang risalah ini kepada jemaah kita, terutama anak istri kita, untuk memakmurkan meramaikan bulan dimuliakan Allah. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala rabbil alamin. Allahumma qil lana min ba'di walidina kama rabbana saghira. Faqil bismillah ya rahmat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa amalan mutaqabbala wa dan maqbulan wa amalan mutaqabbala wa badan afiatan husnul salihah wa bermanfaat ilmu beritahu Allah masyaqati innaka al wahhab. Allahumma salli fatima bil khair. Allahumma qil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma qil lana dzunubana wa li ashabil batil alaina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin ala hayyin amman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana wa rahmatana min hadatina wa ansurna 'alal mukaffir fasiqin wal zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma nas'aluka da'watul qawatina. Allahumma nas'aluka dan wa qadna wa nar. Dadani hamil ya mu'ti ya hajar min taqina ya haramika wa bi ta'atika min fadlika ma siwa. Sallallahu alaihi Muhammad rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta